Jiwa-jiwa merantau tuh biasanya Buleleng, Karangasem gitu. Ini beli sekalinya merantau langsung ke Malang. Dan sendirian. Itu gimana beli awal-awal beli? Malang sih. Enggak, tapi kenapa UNICEF? Karena timingnya juga bagus ya. Karena UNICEF jadi salah satu badan PBB yang memang fokus ke isu inklusi gitu. Dan memang seluruh badan UN juga fokus ke isu inklusi. Cuma waktu itu memang UNICEF ngambil langkah lebih awal gitu untuk kita ngomongin isu disabilitas. Kita harus juga punya nih orang yang ada. Saya selalu bilang bahwa kalau bisa kontribusi ke daerah Bali khususnya teman-teman disabilitas, saya pengen hal ini jadi salah satu titik fokus gitu ya, titik fokus bahwa teman-teman disabilitas di Bali itu bisa berdaya, gitu. Bisa berdaya tapi dengan catatan ada aksesnya yang menunjang gitu. Jadi gimana nih teman-teman disabilitas yang ada di Buleleng gitu, di Kintamani gitu, di Klungkung, jauh-jauh jauh-jauh Buleleng ke Denpasar karena everything is in Denpasar gitu kadang-kadang ya, semua kadang-kadang di Denpasar. Jadi itu yang selalu saya juga renungkan untuk gimana konektivitas mereka ke satu kabupaten ke kabupaten lainnya. Bisa nggak mereka mengakses transportasi publik dengan independen? Karena kalau mereka bisa, saya kira kita akan bisa melihat banyak lagi teman-teman disabilitas yang mampu berkembang gitu. Selamat kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini kita bersama salah satu anak muda Bali yang luar biasa. Ini melalang buana. Kalau saya secara pribadi saya belum pernah ya keluar dari Indonesia gitu. Pulau di Indonesia, provinsinya saya baru beberapa itu. Ini udah keliling dunia gitu. Mari kita sambut Imade Wikananda, aktivis disabilitas dari Bali. Gimana Bli? Penapigator. Kabar baik, Bli. Kabar baik. Bli, informasinya Bli dari Tabanan aslinya Bli ya? Ya, besar, lahir, kecil di Tabanan. Desa kecil bernama Belayu, Marga gitu. Oke, dari Belayu, Marga ya. Iya. Sampai SMA di sana, Bli? SMA ya, SD, SMP, SMA saya di Belayu. Jadi mondar-mandir sekitaran Tabanan. Kuliahnya baru ke Malang, UB, Brawijaya. Setelah itu saat ini di Jakarta gitu. Jadi semakin ke sini semakin menjauh dari Bali ke barat. Semakin ke barat. Kalau saya kebalik, Bli. Ya, saya kebalik. Saya lahir besar di luar Bali. Makin kesini umur, makin mendekati Rong Telu kayaknya. Makin ke timur berarti ya. Makin ke timur, makin ke Bali. Iya. Oke, sekarang berarti stay-nya di Jakarta, Bli ya? Iya, sekarang base-nya di Jakarta gitu. Oke. Ini mumpung tahun baru kan, pulanglah dulu ke kampung tercinta. Liburan dulu ya. Iya. Tapi sebelum kita nyampe ke Jakarta nih, Bli, kita mampir dulu di Malang nih, Bli. Selama masa kuliah tuh. Bli, mohon maaf, Bli waktu itu dengan umur 13 Bli ya? Waktu itu seperti sampai saat ini gitu nih. Ya, jadi saya mulai nggak bisa melihat itu dari umur 13 tahun, waktu itu kelas 1 SMP. Ya, ingat banget sih, waktu rapor semester pertama. Rapor semester pertama ya. Waktu itu by the way saya juga dapat juara 3 kan, dipanggil tuh. Iya. Waktu itu zaman-zaman dipanggil ke lapangan. Terus saya nggak masuk karena lagi berobat itu. Jadi waktu itu mulai nggak bisa melihat. Jadi mulai penglihatan itu mulai rabun di umur 13 sampai sekarang berarti. Udah berapa tahun itu? Berapa tahun? Oke. Ongoing. Masih zaman ranking itu ya? Ya, masih zaman ranking. Sekarang nggak zaman ranking berarti ya? Kayaknya udah enggak. Katanya sih informasinya udah di sekolah tuh udah nggak ada peringkat nih. Kalau dulu kan masih ada 10 besar tuh, ranking 10 tuh. Sekarang udah nggak ada. Iya. Yang saya dengar gitu sih. Tapi Bli, berarti kayaknya kita segenerasi Bli kalau begini Bli. Bli 90-an lah ya? Ya, sekitar 97-an. 97 Bli? Ya. Benar, kita semua. Udah nih, seangkatan berarti kalau begini. Oke Bli. Berarti Bli kuliah di UB.
Jurusannya HI Bli ya? Ya, hubungan internasional. Hubungan internasional itu berarti tahun 2015-an Bli masuk. 2016 saya masuk. Oh, Bli masuk 2016. Ya, 2016. Oke. Itu gimana Bli waktu itu Bli? Kan ada saudara nggak di waktu itu di Malang? Enggak, kalau di luar Pulau Bali itu emang nggak ada saudara gitu ya, saudara dekat gitu. Jadi waktu itu memang asal nekat aja gitu, pengen kuliah di luar. Oke. Di luar Bali biar tambah mandiri dan tambah bebas juga ya mungkin waktu itu. Biar bebas gitu kan di Bali. Jadi new experience. New experience-nya langsung ke Malang nih. Ke Malang. Biasanya kan kalau biasanya ya walaupun nggak semua gitu, orang-orang Bali itu kalau kita dari kabupaten-kabupaten kayak saya Gianyar gitu, jangankan ini paling kerja aja ke Denpasar, ke Badung gitu, tapi nggak hitungan ngerantau ngekos gitu, pada males semua. Ya. Karena mereka kebanyakan pada takut gitu. Jiwa-jiwa merantau tuh biasanya Buleleng, ke Karangasem gitu. Ini Bli sekalinya merantau langsung ke Malang. Dan sendirian. Itu gimana Bli awal-awal Bli? Malang sih. Enggak, tapi waktu itu sih benar sih waktu itu karena untuk saya sendiri yang nggak bisa melihat ya, nggak bisa melihat tuh kan ekspektasi masyarakat tuh, ekspektasi orang-orang terdekat lah. Ya udah kamu nggak usah jauh-jauh lah gitu, kalau nggak bisa melihat kan orang tua juga takut juga kan. Kok jauh-jauh nanti siapa yang ngasih makan, siapa yang ngurusin gitu kan. Tapi aslinya sih saya emang orangnya pengen nekat aja gitu, pengen sesuatu yang baru, dan kalau kita terus-terusan disuapin gitu ya, kita kan nggak belajar makan sendiri. Ya, jadi secara garis besar itu ya pergi ke Malang jadi momen pertama saya buat bisa keluar dari zona nyaman sih waktu itu. Oke. Keluar dari zona nyaman dengan berjuang mencoba mandiri, Bli. Bener. Oke. Itu tahun 2016. Dan sampai tahun 2020. Lulus 2020 di pas masa pandemi waktu itu. Oh iya, awal-awal Covid tuh ya. Ya. Itu gimana, Bli? Apakah ini saya nggak tahu deh, kalau kebanyakan teman-teman saya kan banyak juga orang Bali Bli yang ngerantau ke Malang nih. Bahkan di sana ada asrama Bali tuh, Bli. Banyak pura-pura juga. Jadi banyak orang-orang Bali waktu itu. Iya, mahasiswa itu kan banyak semua di sana tuh kan. Mereka rata-rata lulus kuliah tuh masih promo stay dia bilang tuh. Entah mau cari kerja di Malang, mau coba S2 di Malang gitu. Intinya Malang nyaman dia bilang begitu. Dan saya pernah ke Malang memang nyaman gitu. Memang nyaman gitu dengan cuacanya yang enak, masih asri gitu kan. Panas sih waktu itu kalau nggak salah. Panas, saya gak ketemukan apa saya karena di ini ya. Karena di Batu. Iya mungkin. Soalnya kalau di kota Malangnya ya udah panas banget. Kalau di kotanya. Ya. Saya ketemu pinggiran sih, pinggiran. Oke. Berarti Bli langsung memilih untuk pulang ke Bali. Ya pulang ke Bali karena mau nggak mau ya. Karena kita waktu itu masa pandemi, daripada kita social distancing waktu itu ya, zaman-zaman social distancing. Zaman-zaman yang kalau diingat-ingat juga udah lama banget gitu. Social distancing kalau bisa kan di rumah ya. Di rumah sama keluarga. Jadi ya udah, kebetulan saya lulus juga, dicepet-cepetin lulusnya. Astung Kara bisa lulus dan terus balik ke Bali. Tapi ya baliknya juga nggak dapet kerjaan gitu, ya udah balik secara pulang aja gitu, entah nggak tahu mau ngapain, nggak tahu mau habis kuliah mau kemana gitu. Jadi waktu itu juga benar-benar lost juga sih. Oh, belum ada arah waktu itu ya, pulang aja dulu. Ya. Dan kerjaannya zaman segitu ya, pandemi kan lagi susah-susahnya itu. Lagi susah-susahnya. Iya. Oke, Bli. Tapi kalau kita throwback sedikit waktu ke zaman kuliah tuh, tapi Bli udah mulai aktif di ini, Bli, di organisasi kemahasiswaan itu. Udah sih waktu itu. Kebetulan kan di UB itu Universitas Brawijaya gini ya, inklusi disabilitas itu bagus. Oke. Jadi bisa dibilang kampus terdepan lah gitu. Ini sekedar promosi juga. Nggak apa-apa. Karena di Brawijaya banyak kemudian dosen-dosen beliau itu memang care terhadap isu disabilitas, sampai ada namanya pusat studi layanan disabilitas. Ya, jadi layanan di bawahnya kampus yang menaungi soal isu disabilitas. Tapi juga ada nih
UKM ya kalau Ya, Beli kan UKM-nya. ya UKM, unit kegiatan mahasiswa. Nah, waktu itu juga ada UKM namanya formasi. Formasi. Ya, Forum Mahasiswa Peduli Inklusi. Oke. Nah, itu saya waktu itu jadi ketuanya selama beberapa periode. Jadi kalau isu disabilitas di UB waktu itu dulu itu terkenal tuh saya itu. Oke. Ya, Mas Wikan kalau Orang masih kenal, bilang ya. Mas gitu kan. Ya, kalau enggak kadang-kadang juga dipanggil Beli. Ya. Oke, itu dari UKM sampai ke bahkan kalau yang organisasi ekstra kampusnya ikut juga, Bli? Ada juga waktu itu kita buat kecil-kecilan dengan teman saya waktu itu. Kita buat kayak gerakan bersama dengan mahasiswa dari jurusan yang berbeda, tapi tetap dari UB. Kolaborasi sama waktu dulu sama Universitas Negeri Malang gitu yang dekatannya. Jadi kita kayak program inklusi ke desa-desa gitu. Oke. Nge-reach out ke SD-SD, mensosialisasikan apa sih disabilitas, gitu kan orang-orang kadang-kadang belum pada tahu gitu ya. Ya betul. Itu berjalan di masa-masa masih kuliah tuh ya? Masih kuliah, jadi ambil banyak side jobnya itu organisasi, nambah-nambah pengalaman sih. Iya, dan mengisi waktu juga loh ya. Oke, berarti memang dari zaman kuliah Bli sudah aktif di organisasi juga Bli ya? Sudah. Oke. Terus pulang ke Bali dengan kondisi COVID yang pekerjaan nggak ada, organisasi pun bingung nggak sih Bli waktu bingung itu? Juga. Karena yang kayak gitu kan kita bener-bener jalannya bener-bener lapangan ya. Jadi apa-apa itu kita kerjaannya ya lapangan. Dalam artian kalau ada program ayo nih ke SD gitu, kita mau sosialisasi apa sih itu disabilitas yang pakai kursi roda, gitu. Apa sih disabilitas yang pakai tongkat, tunanetra gitu kan, itu benar-benar harus ke lapangan kan. Sedangkan waktu itu COVID, terus belum tahu juga gimana nih caranya nge-package semua kegiatan-kegiatan kita dalam bentuk yang online. Waktu zaman itu tuh belum benar-benar blank gitu. Oke. Terus ini yang kita dapat dari tim riset ini Bli, apa namanya? Bli juga bekerja di UNICEF juga, Bli? Ya, jadi fast forward mungkin ya dari nggak dapat kerjaan itu, jadi nyoba-nyoba kayak di rumah sempat buat artikel terkait disabilitas, dan sempat kerja di Jakarta Timur juga, kerja di riset terkait disabilitas. Nah, setelah di kerjaan yang di Rawamangun dulu di Jakarta Timur, baru kemudian ketemu dengan UNICEF. Karena waktu itu dari pihak UNICEF lagi buka vacancy, jadi posisi disabilitas. Mereka butuh seseorang lah untuk tahu nih, yang tahu soal disabilitas, yang tahu soal komunitas disabilitas, akses disabilitas, dan kebetulan juga saya disabilitas dan tahu soal itu, jadi ya right time at the right place kalau bahasanya. Oke. Oh, berarti sebelum dari kerja di UNICEF, Bli pernah kerja di Rawamangun? Pernah, waktu itu di LSM, jadi kayak organisasi yang fokus ke isu-isu disabilitas juga. Di Rawamangun tuh Bli ya? Ya. Lama Bli? Waktu itu sih 7 bulan. Lumayan tuh Bli. Ya 7 bulan, terus selesai, balik lagi tuh ke Bali. Itu di tahun 2000 COVID juga tuh? Masih COVID, masih remaining-nya COVID sih waktu itu. Jadi balik lagi ke Bali, terus baru kemudian ketemu job di UNICEF. Rawamangun. Tapi Bli pernah ke Purworejo Rawamangun tuh? Pernah tuh. Dekat gak Bli? Dekat gak? Dekat banget, karena literally itu kayak 2 menit dari kosan waktu itu. Bli ngekosnya mana? Hutan kayu? Iya. Sekitar sana dekat lapangan golf. Iya. Ini mungkin yang nggak tahu Rawamangun agak bingung juga. Iya, yang menonton bingung mungkin kan. Kita yang udah sering dulu di Rawamangun pasti tahu itu. Tapi kalau audiens di Jakarta yang mayoritas agama Hindu pasti kayaknya tahu tuh yang Pura Rawamangun. Tahu pasti. Ya, karena pulau terbesar. Kalau nggak salah ya. Pulau terbesar di Jakarta. Dan salah satu sentralnya lah. Walaupun dia Jakarta Timur, tapi rata-rata umat Hindu yang orang Bali apa segala macam yang ada di Jakarta tuh pasti ke Pura Rawamangun gitu. Ya, untuk sembahyang dan untuk nyari makan. Ya.
Terus untuk bersosial juga kan? Mungkin kangen dengan rating BB Gulingnya perlu dipertanyakan. Anyway, sorry. Oke Bli. Terus akhirnya Bli kerja di UNICEF ya? Ya, dari sana baru sampai sekarang. Oke. Itu di tahun 2021-an 22. Benar, 2021, 22, 23 dan sampai sekarang Bli. Sampai sekarang nih 2025. Oke, lama juga Bli ya. Ya. Oke. Bli, ini saya sebenarnya ini langsung aja ke Bli lah daripada kita cek Google kan penonton juga ini. UNICEF ini sebenarnya kantornya di mana Bli? Atau konsep UNICEF ini sebenarnya gimana nih Bli? Jadi UNICEF kan merupakan ini ya, kalau orang dengarkan UNICEF itu pasti ngomongin soal anak-anak gitu. United Nation Children gitu kan, children. Jadi kita fokusnya ke anak-anak dan juga perempuan dan ibu hamil. Dan itu bagian dari Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Nah, kantor pusatnya sendiri itu ada di Jakarta. Jakarta. Cuma memang dia juga punya kantor cabang atau namanya field office ya, yang tersebar kita sekarang punya field office di Aceh, ada di Surabaya, Makassar, Kupang dan juga Papua gitu. Jadi itu mencakup area-area kerja UNICEF dan memang UNICEF kerjaannya itu di isu anak. Cuma memang isu anaknya bermacam-macam gitu. Jadi ada yang gimana nih anak sekolah, anak meraih gizi. Ya dari sektor pendidikan, kesehatan gitu ya. Semua terkait anak dan salah satu fokusnya kan memang anak dengan disabilitas. Jadi di sana ada saya jadi ngasih support untuk bikin nih program-programnya kita yang fokus ke anak itu juga biar bisa inklusif gitu kan. Kalau di komunitas disabilitas itu slogannya gini, nothing about us without us gitu. Nothing about us without us. Jadi semua yang soal kita yang penyandang disabilitas harus juga melibatkan kita. Gitu. Oke. Siap. Berarti kantornya di Jakarta dan Bli sekarang di Jakarta Bli ya? Jakarta, kantor pusatnya. Oke. Bli. Kenapa UNICEF Bli? Kenapa UNICEF? Karena timingnya juga bagus ya. Karena UNICEF jadi salah satu badan PBB yang memang fokus ke isu inklusi gitu. Dan memang seluruh badan UN juga fokus ke isu inklusi. Cuma waktu itu memang UNICEF ngambil langkah lebih awal gitu untuk kita ngomongin isu disabilitas. Kita harus juga punya nih orang yang ada di posisi tersebut gitu. Yang punya title itu Disability Inclusion Officer. Jadi kita nggak hanya bahasanya kalau talk the talk ya gitu, ngomong omdo gitu ya. Jadi memang harus ada kita ngasih resource, ngasih waktu, ngasih tenaga, ide itu untuk bikin posisi ini exist gitu ada. Dan memang tujuannya untuk biar program-program UNICEF itu bisa inklusif disabilitas. Oke. Jadi jelas saya semetonnya kenapa UNICEF gitu kan, karena salah satu yang konkret waktu itu ya Bli ya, yang konkret untuk memang peduli dengan disabilitas kan gitu. Bli, ini kan pasti akan ada pertanyaan lanjutan Bli terkait dari semeton Bli ya yang menonton video ini gini. Apakah peluang untuk anak-anak yang lainnya bisa bekerja atau ikut berkontribusi atau bergabung dalam UNICEF itu Bli? Ya, jadi memang kalau untuk anak-anak, kita ngomongin anak disabilitas mungkin itu kita dari UNICEF tidak akan membeda-bedakan gitu ya. Jadi semua anak-anak meskipun dia anak punya disabilitas, kayak bisa lihat ataupun misalnya pakai kursi roda, ataupun anak yang non disabilitas itu juga harus punya akses yang sama gitu, punya hak yang sama. Jadi poinnya itu, jadi kita bikin program itu biar semuanya bisa inklusif. Nah, pertanyaannya kan untuk bikin program itu inklusif kan butuh, kita udah harus tahu juga nih kebutuhannya apa. Gitu. Kebutuhannya apa? Gimana caranya kita mengakomodasi kebutuhannya? Itu kan harus ditanyakan langsung dari yang mengalami disabilitas tersebut. Gitu. Jadi kembali lagi ke nothing about us without us tadi.
apakah semua akan bisa mengaksesnya? Tujuannya idealnya seperti itu. Dan apakah semua anak-anak bisa berkiprah di organisasi seperti UNICEF ataupun badan-badan UN lainnya? Saya kira semua pasti bisa gitu. Dulu saya ingat bahwa saya pengen kerja di lembaga UN gitu, PBB, dan saya googling ada nggak disabilitas yang kerja di PBB. Waktu itu informasinya benar-benar minim. Oke. Jadi kayak kalau kita pengen sesuatu, punya tujuan gitu, kita nggak tahu itu bisa atau nggak, kan kita jadi kayak agak ciut ya. Iya. Bisa nggak apa nggak ini gitu. Mungkin nggak gitu. Soalnya belum pernah ada yang ngelakuin. Iya, ya. Belum ada jejak histori orang terlebih dahulu kan gitu. Jadi kita pikir kayak, oh kayaknya nggak mungkin nih. Kerja di sana kan saya juga disabilitas gitu. Okay. Tapi saya bisa berani bilang kalau UN itu open untuk disabilitas asalkan kita punya skills, kualifikasi, dan juga kita punya value gitu, apa yang kita bisa kontribusikan gitu. Oke. Jadi nggak menuntut kemungkinan beliau teman-teman yang disabilitas yang lainnya juga punya peluang untuk bekerja ataupun berkontribusi untuk di tingkatnya lebih tinggi lagi. Ya, gitu, pasti bisa. Oke. Jadi gitu teman-teman, nggak ada tidak ada ketidakmungkinan gitu. Semua mungkin terjadi gitu. Atau buktinya beli Wikan aja dulu nggak punya, udah nge-search di Google nggak ada siapa dulu yang pernah, belum ada, ternyata beli Wikan menjadi salah satu promotornya gitu kan. Belum ada atau mungkin saya belum tahu gitu. Tapi intinya waktu itu saya belum tahu apakah itu bisa atau enggak gitu. Jadi setelah kita tahu itu bisa, kita kan lebih kayak motivated ya. Kita lebih merasa itu lebih mungkin terjadi gitu. Tapi meskipun belum ada, mungkin kita bisa jadi yang pertama gitu sih waktu itu saya pikir. Oke, dan sejauh ini kalau di Balinya sebagai orang Bali, ada atau sudah pernah ada sebelumnya, atau memang kayaknya masih beli Wikan aja gitu? Nah itu perlu dicek tuh. Tapi kalau untuk di disabilitas dari Bali yang di lembaga PBB, saya kira saya yang pertama. Tapi ini mungkin bisa nanti mungkin dari di cross check lagi ya, bisa cross check kan. Itu salah satu skills dari audiens ya. Iya. Kan investigatif, bagus banget. Wartawan investigasi semua mereka. Tapi so far saya kira saya jadi yang pertama itu untuk disabilitas. Oke. Atau mungkin ada keluarganya dari mereka yang sebenarnya sudah lebih dulu, tapi memang gak ke-expose kan seperti itu ya. Mungkin juga itu. Jadi kita perlu cross check juga itu. Oke. Beli, terakhir nih Beli, sebagai orang Bali nih Beli, yang Beli di mana Beli kuliah, sudah di Malang, terus sempat di Jakarta dan sampai hari ini masih di Jakarta gitu. Tapi kan balik lagi Beli, kalau orang Bali bilang ini getihnya tetap orang Bali lah Beli. Ya. Beli melihat Bali hari ini kayak gimana Beli? Dari secara umum apa secara disabilitasnya? Mungkin secara umum memang mengerucut ke kaum disabilitas. Ya, sebenarnya semakin ke sini, tapi itu pertama-tama benar banget sih. Kalau darah Bali itu kemanapun tetap darahnya Bali gitu ya. Getihnya tetap getih Bali gitu. Jadi saya selalu, meskipun saya nan jauh di sana gitu, dimanapun saya selalu bilang ini sih kemanapun saya bisa ngomong gitu di depan panggung, di depan audiens di luar negeri, itu saya dari Bali gitu. Saya dari Bali, saya tunanetra tapi dari Bali gitu. Itu jadi salah satu keunikan yang saya selalu bawa gitu kemanapun. Nah, kalau melihat Bali saat ini itu sebenarnya agak sedih juga. Karena waktu saya balik aja dari Jakarta ke Bali itu, dari bandara ke Tabanan tuh dulu kalau nggak salah saya ingat tuh durasinya cuma 1 jam, nggak lebih bahkan. Sekarang itu bisa kayak 3 jam, 4 jam. Itu satu hal gitu ya, mungkin yang bukan hanya saya aja yang mengalami gitu ya, tapi semua orang juga mengalami bahwa kemacetan, dan hal-hal itu sebenarnya tambah parah lagi ketika itu dihadapkan dengan disabilitas, khususnya kayak saya nih yang nggak bisa lihat. Kayak kemana-mana gitu kita kan harus mobilitas itu juga disabilitas,
banyak yang nggak tahu, semuanya juga membutuhkan mobilitas gitu. Akses transportasi, akses ke komunikasi teknologi kayak gitu. Jadi dengan kondisi kemacetan di mana-mana, akses transportasi publik, kadang-kadang untuk mesen ojol aja susahnya minta setengah mati gitu. Saya pengalaman di sini. Jadi itu yang bikin saya juga berpikir kalau saya di Jakarta meskipun juga nggak sebetter dimanapun gitu ya, tapi at least Jakarta itu semua bisa konektivitasnya tingkat tinggi gitu. Kita bisa address itu dengan kayak transportasi publik dan juga yes itu macet tapi at least kadang-kadang saya berpikir teman-teman disabilitas yang ada di Bali itu gimana mobilitasnya, atau gimana produktivitasnya. Karena kalau produktivitas ataupun mobilitas mereka itu rendah, maka potensi mereka untuk bisa maju dan untuk bisa keluar dari kondisi yang saat ini itu semakin kecil saya kira. Jadi saya selalu bilang bahwa kalau bisa kontribusi ke daerah Bali khususnya teman-teman disabilitas, saya pengen hal ini jadi salah satu titik fokus gitu ya. Titik fokus bahwa teman-teman disabilitas di Bali itu bisa berdaya gitu. Bisa berdaya tapi dengan catatan ada aksesnya yang menunjang gitu. Jadi gimana nih teman-teman disabilitas yang ada di Buleleng gitu, di Kintamani gitu, di Klungkung, jauh-jauh jauh-jauh Buleleng ke Denpasar karena everything is in Denpasar gitu kadang-kadang ya, semua kadang-kadang di Denpasar. Jadi itu yang selalu saya juga renungkan untuk gimana konektivitas mereka ke satu kabupaten ke kabupaten lainnya, bisa nggak mereka mengakses transportasi publik dengan independen? Karena kalau mereka bisa, saya kira kita akan bisa melihat banyak lagi teman-teman disabilitas yang mampu berkembang gitu, berkembang di sektornya masing-masing. Itu sih yang saya harapkan. Juga mungkin masalah yang saya rasa juga jadi tanggung jawab saya juga sebagai anak muda Bali dan juga mungkin jadi salah satu hal yang juga saya ingin kontribusi di masa depan. Oke, Bli, ini jadi mau lebar sedikit Bli ya nih. Tambah lagi satu pertanyaan nih Bli, tambah nih. Extra time, injury time. Tadi kan Bli bilang soal transportasi publik segala macam gitu. Kemarin kan lagi hangat soal bus Transmetro Dewata diberhentikan. Kalau Bli melihat itu, apalagi ya walaupun Bli Jakarta lah, kita tahu Jakarta ada Transjakarta, ada MRT, ada LRT, ada KRL. Kita pesan ojol di mana-mana, kita cepat 24 jam itu ada semua itu. Sedangkan di Bali ini berbeda itu. Ojol kemarin juga diributin, driver-drivernya itu kan. Terus udah driver ojol diributin, Transmetro Dewata di stop. Terus katanya mau ada pembangunan MRT, nggak tahu jadi atau enggak gitu. Ini kan makin kesini malah makin transportasi publiknya nol Bli buat Bali itu. Kalau melihat seperti itu Bli, gimana Bli? Bli sebagai penyandang disabilitas dan teman-teman Bli juga, teman kita semua yang disabilitas itu bagaimana Bli melihat itu Bli? Nah ini sih sedihnya juga di sini ya. Saya jujur aja sih, kalau saya ke Bali itu agak susah sih saya sebenarnya mobilitas kemana-mana itu. Saya malah merasa bahwa di Jakarta dan di Pulau Jawa itu konektivitasnya lebih tinggi gitu. Saya bisa lebih bahasanya independen gitu ya. Nah di sini itu yang saya juga lihat kemarin dengan teman-teman disabilitas itu banyak yang mempermasalahkan kok di stop gitu. Ini kan sebenarnya transportasi publik itu sebenarnya adalah salah satu jalan bagi disabilitas untuk bisa mandiri. Nah itu simpel tuh kedengarannya, tapi bayangin nih teman-teman disabilitas itu, anggaplah yang gak bisa lihat, teman tunanetra yang pakai kursi roda, mereka itu kalau nggak ada transportasi publik, nggak ada ojol mungkin ya, itu akan independensinya mereka akan berkurang banget. Independensi berkurang, kemandiriannya berkurang, produktivitas juga akan berkurang. Meskipun ya masih bisa lewat online ya, tapi bayangin kalau misalnya mereka nggak bisa ke bank gitu,
dari Kabupaten Tabanan nggak bisa ke Badung buat ngurus apapun gitu. Itu kan jadi permasalahan gitu. Jadi kalau menurut saya sih transportasi publik itu sebenarnya adalah hal yang vital banget bagi disabilitas. Saya aja kemarin dari Tabanan pengen ke Denpasar. Itu saya kira kayak Jakarta ya. Jadi buka HP terus mesen ojol, ya udah. Ting ada ojol masuk. Dapat driver gitu. Setengah mati itu nyari driver sampai 30 menit. Masa oleh? Saya mesti ampuro, saya terlambat gitu. Nah, dan saya berpikir produktivitas ini akan berkurang banget ketika kita nggak bisa berpergian secara efisien gitu. Yang teman-teman tunanetra yang mau mijet nih ke Denpasar gitu. Kan banyak teman-teman tunanetra yang masih berprofesi sebagai tukang pijat gitu. Yeah. Mereka bermobilisasi dari Tabanan ke Denpasar, dari Denpasar ke entah kemana Nusa Dua gitu. Itu gimana caranya? Belum lagi gini beli ya, belum lagi ini mungkin saya agak ekstra dikit gitu ya. Yeah. Tarif ojol aja sendiri itu beda kalau di Jakarta sama di sini ya. Masa beda beli? Mahalnya itu mungkin kayak UMR Jakarta jadi. Nah itu lebih mahal mana? Karena dia mungkin cross regency ya, jadi antar kabupaten. Jadi saya kira, jadi ambang harganya juga beda gitu ya. Dan ini juga yang saya sangat miris lihatnya karena transportasi publik, kalau nggak ada transportasi publik, waduh itu susah bagi teman-teman disabilitas untuk mandiri. Salah satu faktornya mungkin ya, meskipun nggak semuanya, tapi transportasi publik, akses, itu kan jadi ini ya, bahasanya itu enabling factor ya. Faktor yang bisa gitu, memberikan akses bagi teman-teman disabilitas untuk berdaya gitu. Jadi dibukain dulu tuh gininya, jalannya. Meskipun pada akhirnya ya, teman-teman disabilitasnya sendiri sih harus gini, bekerja. Tapi kan kalau nggak ada akses, gimana mereka bekerja kan gitu. Iya betul. Nah, transportasi publik kayak gitu tuh jadi hal yang saya lihat sebagai disabilitas dan sebagai warga Bali itu masih kurang banget sih. Di Bali. Di Bali ya. Ya. Iya. Dan harga ojol beda-beda. Beda-beda. Apa maksudnya sangat jauh beda dengan Jakarta ya? Jangan pun harga yang ngambil juga belum tentu ada gitu. Jangankan gini harga ya, belum kita ngomongin ada nggak yang ngambil gitu. Ya, kenapa begitu ya? Nah itu susahnya. Jadi itu sih yang sebenarnya harus dibenahi dulu dari transportasi publik kita. Nggak usah lah ngomongin MRT gitu. MRT kan kalaupun memang bakalan dibangun di Bali itu Astungkara sih saya sih dukung banget gitu. Tapi kan MRT yang seperti yang kita tahu kan nggak bisa besok jadi gitu. Iya, nggak kayak pesulap. Roro Jongrang kan. Ya, gitu. bangun candi semalam jadi gitu. Itu mah prosesnya bisa 5 tahun atau 10 tahun saya kira. Ya, Jakarta pun sampai sekarang kan belum selesai 100% itu kan masih tahap 2, tahap pembangunan lah, masih ada tahap lagi gitu. Tapi saya memimpikan sih sebenarnya Bali yang akses ya. Bali yang inklusif gitu ya. Jadi saya bisa ke Badung, ke Denpasar, ke fasilitas publik itu dengan inklusif. Jadi bisa mandiri gitu. Yeah. Jadi itu yang Bali yang mungkin belum banyak dibicarakan ketika Bali surga wisata itu oke lah gitu. Branding dari dulu gitu, tapi Bali sebagai provinsi yang inklusif. Nah, itu yang pengen saya lihat sih. Yeah. Bukan saya lihat sih karena saya nggak bisa lihat ya. tapi ya Bali yang pengen saya rasakan gitu. Oke. Dan semua kayaknya ingin menikmati hal tersebut ya. Karena memang selagi itu bisa seimbang, pembangunannya seimbang juga gitu kan. Ya. Semua harusnya bisa mengharapkan hal tersebut. Benar. Toh juga saya setiap hari pulang pergi Gianyar nih. Ya. Dan memang kalau bicara harga beda itu saya merasakan. Adik saya sih yang lebih tepatnya merasakan. Adik saya waktu itu mau ke Jakarta, dia bilang karena kan adik saya masih kuliah di UNUD. Dia itu pesan ojol mau ke bandara, mau flight ke Jakarta. Dia bilang kalau dari rumah itu waktu itu ojol motor, dia itu bilang dari rumah itu 100.000 dari Bali Zoo.
Maksudnya kan dekat Bali Zoo. Yeah. Terus 100.000. Terus dia minta antar ke Topati. Itu Topati itu udah dari pasar. Itu jaraknya palingnya 10 menit. 5 sampai 10 menit gitu. Udah harganya berubah jadi 50.000. Padahal jarak cuma 5-10 menit harga berubah. Karena udah hitungan Denpasar itu Topati. Yeah. Kok bisa beda gitu? Ya nggak tahu dia bilang itu. Di aplikasinya begitu dia bilang itu. Dan ternyata beli juga merasakan. Iya. Apalagi kan itu mungkin adik beli kan juga masih punya alternatif untuk ya udah pakai sepeda motor aja gitu. Nah teman-teman disabilitas itu ya memang alternatifnya nggak ada gitu. Alternatif mereka ya bagi yang teman-teman yang nggak bisa lihat nih, yang tunanetra gitu. Alternatifnya apa ya? Dianterin gitu kan gitu. Nah gimana kalau misalnya keluarga mereka nggak bisa gitu? Gimana kalau keluarga mereka juga punya tanggung jawab lainnya gitu? Kan sebenarnya itu sih, disabilitas itu akan berdaya jika mereka bisa mandiri gitu. Dan mandiri itu bisa diraih jika akses mereka itu dibuka. Mantap. Terakhir Bli, ya ini beneran terakhir ini. Kita udah panjang kali lebar ngobrol Bli. Terakhir ini Bli, ada pesan nggak Bli untuk teman-teman anak-anak muda Bali Bli? Terkait mau itu Bli berpesan kepada teman-teman yang disabilitas ataupun yang lain gitu Bli. Pesan terhadap anak-anak muda Bali Bli, dipersilakan. Ya, kalau pesan sendiri sih mungkin dari saya sih nggak banyak gitu. Nggak banyak dalam artian, ayolah anak muda Bali gitu, kita mulai tunjukkan sesuatu itu dari aksi kita ya gitu ya. Jadi action speak louder than word gitu bahasanya. Kalau jadi aksi itu lebih kencang sebenarnya dibandingkan kata-kata. Jadi kalau teman-teman anak muda Bali ketemu teman disabilitas, seyogyanya lah kita tuh lebih beraksi gitu ketimbang kita hanya ngomong gitu ya. Jadi ada aksi nyata. Misalnya kalau saya tadi ngomongin soal akses disabilitas, akses fasilitas publik, itu aksinya juga harus nyata gitu. Jadi aksi entah ke pemerintah atau entah ke komunitas ataupun entah ke organisasi gitu, untuk ayo kita bareng-bareng buat supaya Bali ini bisa ramah lagi terhadap penyandang disabilitas gitu. Itu kata-katanya gitu, tapi gimana caranya kita bisa bikin itu ke dalam bentuk yang real actionnya gitu. Jadi kalau pesan saya sih, marilah kita bersama-sama gitu wujudkan Bali yang inklusif, yang ramah disabilitas, dan juga bisa bikin Bali itu lebih friendly kepada disabilitas. Oke, baik, terima kasih Bli Imade Wikandana. Udah nggak salah sebut lagi. Terima kasih atas waktunya nih Bli. Sukses semua atas waktunya juga. Oke, rencana Bli kapan flight ke Jakarta Bli? Besok nih. Oh besok? Semoga nggak macet gitu. Estengkara. Tolonglah ini. Tolonglah nih pojok. Pemerintah juga tuh, kayaknya masyarakat Bali ini udah pegel semua sama kemacetan gitu kan. Tolong jangan ramaikan jalan. Baik, terima kasih Bli atas waktunya, bahkan dia penghujung liburan Bli sempat mampir ke sini gitu Terima kasih banyak bisa sharing juga. Oke, terima kasih, dan kepada Semeton Gema Bali yang sudah menonton video ini, jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe, di share juga video ini. Kalau bisa di share juga itu ke saudaranya atau kenalannya gitu kan, yang kerja di pemerintah gitu kan, pemerintah daerah Bali gitu, biar nonton lah gitu kan, dan bisa saling kita mengintrospeksi diri bagaimana untuk membangun Bali yang lebih baik dan seimbang ke depannya. Mungkin itu saja, dan sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Terima kasih. Om Santi Om. Om Santi Om.